Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Fatullah dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya di sini ingin menyampaikan sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski sudah lebih dari 1 tahun pandemi virus corona terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif COVID-19 sudah di atas 1,5 juta jiwa yang terdampak atau terkena virus COVID-19 ini. Dan kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta jiwa berhasil pulih dari serangan virus COVID-19 ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus COVID-19 itu tidak mudah. Beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebuah sebutan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 menit beberapa kali sehari, terutama sebelum masak atau makan, setelah keluar atau setelah memegang sesuatu barang yang dipegang oleh banyak orang. Dan yang ketiga itu adalah setelah menutup hidung di saat kita batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol atau sering disebut dengan hand sanitizer dengan kadar alkoholnya yaitu 60%. Dan yang kedua yaitu memakai masker. Seperti ini. Namun saya buka karena tidak terlalu jelas jika menjelaskan memakai masker. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering disebut WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang terkena penyakit, bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona ini yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiringnya bergulirnya berjalannya waktu. Protokol kesehatan virus corona terkait masker ini pun semakin digalakkan di beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat, menghimbau masyarakat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama itu terdapat anggota keluarga kalian atau tetangga kalian yang terinfeksi COVID-19 ini. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa dan mengalami gejala-gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan atau kamar kalian atau ruang tamu itu sempit. Yang kelima, yaitu tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga itu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak.
Menjaga jarak itu minimal 1 atau 2 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Bila tidak menggunakan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa dan teknis lainnya. Ya. Maka jika kalian keluar ataupun kemana, maka jaga jarak kalian, menggunakan prokes kesehatan, dan jangan lupa itu membawa masker dan hand sanitizer untuk menghindari hal-hal yang membuat kalian merasa terjangkit virus COVID-19 ini. Yang keempat itu adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Menjauhi kerumunan dan menjaga jarak itu tidak jauh beda. Karena semakin banyak kalian ketemu orang-orang yang di luar, maka akan kemungkinan kalian itu terinfeksi virus COVID-19 semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian, terutama bila sakit. Dan apabila kalian sakit, jangan kalian keluar rumah. Kalian bisa isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah. Apabila ada sesuatu yang ingin kalian, atau ada hal yang kalian ingin lakukan, atau ada hal yang penting yang kalian lakukan, ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang kelima itu mengurangi mobilitas. Virus corona atau virus penyebab COVID-19 ini bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak diri kalian menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Walaupun kalian sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kalian itu kebal terhadap virus ini. Karena virus ini tidak terlihat dan tidak nampak. Di mana saja virus ini ada. Dari sinilah, dari si A, dari si B. Makanya kalian itu harus berhati-hati bila keluar rumah. Bila tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan yang sangat-sangat penting untuk kalian lakukan, maka lebih baik kalian di rumah, menjaga mobilitas kekebalan tubuh kalian. Walaupun kalian memaksakan, karena tugas ini sangat penting dan sangat genting, dan kalian itu harus melakukan tugas ini, maka menggunakan prokes 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kalian. Dan juga pentingnya vaksin. Apa sih itu dan kenapa kita harus divaksin? Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan melawan bakteri virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Maka kenapa pemerintah mengadakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia? Ya, karena ingin menurunkan angka terjangkitnya masyarakat Indonesia dengan virus corona ini. Jadi apabila di daerah kalian ada yang namanya pelaksanaan vaksin ataupun dari pemerintah ada pelaksanaan vaksin, maka kita harus mengikuti dan harus kita vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh kita.
Meskipun vaksin ini tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19 ini. Selain itu vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Dan jadi orang yang divaksin itu adalah remaja di atas umur 17 tahun. Dan yang di bawah umur 17 tahun itu tidak diharuskan untuk melakukan vaksin. Jadi tujuan sebenarnya vaksin itu adalah untuk mengurangi atau menurunkan terinfeksinya virus COVID-19 ini, mengurangi orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini dan menjaga mobilitas kekebalan tubuh kita. Walaupun kita sudah divaksin, tapi tetap kita memakai prokes kesehatan